warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Agustini, NIM 20210701. Siswi Fakultas Psikologi di Universitas Esa Unggul. Di sini saya ingin memenuhi mata kuliah Bahasa Indonesia saya, dosen pengampun Bu Ananda. Sebelumnya saya ingin menjelaskan ada 4 aspek dalam keterampilan berbahasa, yaitu 1. Keterampilan membaca, 2. Keterampilan menyimak, 3. Keterampilan berbicara, dan 4. Keterampilan menulis. Apa sih pengertian keterampilan berbicara? Keterampilan berbicara adalah kemampuan komunikasi dengan bahasa lisan, yaitu proses dalam menyampaikan pikiran, gagasan, ide, dengan tujuan melaporkan, meyakinkan, atau menghibur orang lain, baik secara berhadapan ataupun jaga jarak. Pengertian berbicara sendiri pun yaitu 1. Suatu bentuk perilaku manusia yang memanfaatkan faktor fisik, psikologis, neurologis, semantik, dan linguistik secara luas dan intensif. 2. Kemampuan mengucapkan kalimat-kalimat untuk mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. 3. Keterampilan menyampaikan pesan melalui bahasa lisan. Dan 4. Dan berbicara merupakan suatu sistem tanda yang dapat didengar, atau bisa disebut audible, dan dapat dilihat, yaitu visible, yang memanfaatkan sejumlah otot dan jaringan otot tubuh manusia untuk mencapai tujuan-tujuan yang ingin disampaikan. Berikutnya, ada fungsi berbicara. 1. Menyampaikan kebutuhan. 2. Mengekspresikan perasaan dan emosi. 3. Memelihara hubungan. 4. Memberi tunjuk. 5. Menyampaikan pesan atau informasi. 6. Menyatakan sesuatu. 7. Menjelaskan sesuatu. 8. Mengungkapkan imajinasi. 9. Menyampaikan pendapat dalam diskusi. 10. Menyampaikan ide kreatif. 11. Melakukan dialog atau percakapan. Dan ke-12. Kegiatan bermain peran. Berikutnya ada proses komunikasi. Pembicara atau komunikator, itu bisa disebut encoding, yaitu melalui pesan. Habis itu pendengar atau komunikan decoding, pada media atau bahasa, sarana, dan interaksi. Berikutnya ada pesan yang disampaikan berupa 1. Informasi atau to inform. 2. Bujukan atau ajakan, to persuade. 3. Hiburan atau lawakan, kita bisa disebut to entertain. Begitupun ada tujuan berbicara. 1. Menginformasikan atau menjelaskan. 2. Menstimulasi atau mendorong atau meyakinkan atau menggerakkan. 3. Menghibur. Begitu juga ada manfaat keterampilan berbicara. 1. Memperlancar komunikasi antar sesama. 2. Mempermudah kepercayaan diri. 3. Mempermudah pemberian berbagai informasi. 4. Meningkatkan kewibawaan diri. Dan 5. Mempertinggi dukungan publik atau masyarakat. 6. Menjadi penunjang meraih profesi dan pekerjaan. Dan 7. Meningkatkan mutu profesi dan pekerjaan. Berikutnya ada keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara ada 4, yaitu keterampilan fonetik atau phonetic skill. 2. Keterampilan semantik atau semantic skill. 3. Ada keterampilan vokal atau vocal skill. Dan terakhir, keterampilan sosial atau social skill, yaitu di keterampilan fonetik
ada satu keterampilan melafalkan bunyi-bunyi bahasa, yaitu vokal, konsonan, diftong. Kedua, intonasi, tekanan, dan durasi. Ketiga, volume suara. Dan di keterampilan semantik itu penguasaan kosakata atau pilihan kata atau diksi, yaitu ada satu, ketepatan ragam bahasa resmi atau tidak resmi. Kedua, kebakuan kata, baku atau tidak baku. Ketiga, ketepatan makna, denotasi atau konotasi. Keempat, variasi gaya bahasa. Dan di keterampilan vokal ada satu, kenyaringan suara, dua, kehalusan jenis suara, ketiga, olah kata atau tinggi rendah suara, keempat, variasi suara. Dan di keterampilan sosial ada, yaitu satu, cara menjalin interaksi dan komunikasi agar aktif, kreatif, inovatif, dan menarik. Dua, cara berdiri. Ketiga, cara memandang atau melihat. Keempat, cara menjelaskan. Kelima, cara mempersilahkan. Keenam, cara bertanya. Ketujuh, cara menjawab. Kedelapan, cara menyampaikan persetujuan atau penolakan atau kritikan. Berikutnya ada hambatan internal dan hambatan eksternal, yaitu kita ke hambatan internal. Satu, ketidaksempurnaan alat ucap. Kedua, penguasaan komponen kebahasaan. Tiga, penguasaan komponen isi. Dan keempat, kelelahan dan kesehatan fisik maupun mental. Dan begitu juga ada hambatan eksternal, yaitu satu, suara atau bunyi. Kedua, kondisi ruangan. Ketiga, media. Dan keempat, pengetahuan. Berikutnya ada keefektifan berbicara. Ada dua faktor, yaitu faktor kebahasaan dan faktor non-kebahasaan. Apa aja sih di faktor kebahasaan? Yaitu ketepatan ucapan, kedua, tekanan nada, sendi, dan durasi, pilihan kata, struktur kalimat, dan gaya bahasa. Begitu juga ada faktor non-kebahasaan, sikap, seperti wajar, tenang, tidak kaku, arah pandangan, gerak-gerik dan mimik suara, kelancaran, penalaran, dan pesan topik pembicara. Berikutnya ada prinsip-prinsip komposisi pembicaraan. Satu, kesatuan atau unity, yaitu komposisi yang baik harus memiliki kesatuan yang utuh dari segi isi, tujuan, dan sifat. Yang pertama, isi harus ada gagasan tunggal yang mendominasi seluruh pembicaraan. Kedua, tujuan uraian pembicaraan harus jelas. Ketiga, sifat uraian sesuai dengan bahan, gaya, dan situasi, formal atau tidak formal. Kedua, pertautan atau coherence, yaitu komposisi yang baik menunjukkan urutan bagian uraian yang berkaitan satu sama lain. Pertautan dapat mewujudkan kelancaran dan keserasian dalam perpindahan dari pokok yang satu pada pokok yang lain. Caranya, satu, ungkapan penyambung. Kedua, kesejajaran bentuk. Tiga, pengulangan gagasan. Dan yang terakhir, nomor 3, titik berat atau emphasis, yaitu komposisi yang baik selalu memberikan titik berat atau penekanan pada bagian-bagian yang penting, misalnya dengan cara memberikan tekanan suara atau penunjuk isyarat pada bagian yang penting. Berikutnya ada syarat pemilihan kata. Itu ada 3, kata-kata harus jelas, kata-kata harus tepat, dan kata-kata harus menarik. Dan di nomor 1, kata-kata harus jelas, ada apa aja sih? Yaitu 1, gunakan istilah yang spesifik. Kedua, gunakan kata-kata yang sederhana. Ketiga, hindari istilah teknis. Dan keempat, hemat. Dan kelima, gunakan repetisi untuk yang
Dan untuk nomor 2, kata-kata harus tepat, yaitu 1. Hindari kata yang klise atau tidak sesuai atau sering diucapkan. Kedua, gunakan bahasa umum. Ketiga, hati-hati kata pengguna kata asing. Keempat, hindari kata-kata vulgar. Kelima, jangan menggunakan penjulukan. Yang keenam, menggunakan eufemisme, gaya bahasa pelembut yang berlebihan. Dan yang ketiga, kata-kata harus menarik, yaitu 1. Pilih kata yang menyentuh kepentingan khalayak. Kedua, gunakan kata prona, yaitu melukiskan sikap, perasaan, dan keadaan. 3. Gunakan bahasa figuratif, gaya bahasa yang menimbulkan kesan yang indah. Dan yang keempat, gunakan kata-kata tindak atau aktif. Sekian yang saya sampaikan. Bila ada kesalahan dalam menyampaikan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.